Oke, selamat pagi teman-temanku semua. Jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Semoga kalian di hari yang kesekian pada bulan Ramadan ini tetap selalu sehat dan masih dalam karyanya masing-masing. Pada kesempatan ini di depan saya sudah ada sebuah trafo dayang. Ini trafo konvensional, trafo toroid 30 ampere dengan elko 3 set 6 biji. Dan ini juga ada sebuah SMPS full brick PFG yang sudah tidak asing lagi ya, karena ini sering kali mesti dipakai pada sebuah perakitan dan pengujian power. Jadi trafo ini ceritanya untuk menggantikan trafo yang sebelumnya dipakai pada power itu loh. Nah, itu dia powernya lah. Itu power di 1K5 2 tahun yang lalu saya rakit dan sampai saat ini masih oke-oke saja. Tidak ada permasalahan, alhamdulillah ya. Tetapi karena trafonya itu menggunakan awalnya itu setengah gelombang 30 ampere ya, maka orangnya yang punya itu ingin menggantinya dengan trafo yang ada di depan kita ini. Jadi sekalian, nah ini mumpung ada momennya, karena kalau trafo saya tuh tidak punya teman-teman, yang adanya SMPS. Jadi mumpung ada trafo, kita akan membuat pembahasan. Kita akan buat pembahasan untung rugi apa sih perbandingannya menggunakan trafo dan SMPS. Lebih bagus mana? Nah, ini sering kali ada pertanyaan seperti ini. Lebih bagus mana menggunakan trafo dan SMPS? Nah, jadi ini kita akan bahas di sini teman-teman. Jadi yang mungkin kebingungan mau milih trafo atau SMPS, silakan tonton video ini sampai selesai. Termasuk nanti kita akan menguji atau lebih besar mana output yang dihasilkan oleh trafo dan SMPS ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang untuk kerjanya, untuk sistem kerjanya, trafo itu sangat lambat sekali dalam transfer daya. Trafo itu memang tidak bisa seperti SMPS teman-teman. Jadi transfer daya dari trafo itu dari primer ke sekunder itu dia lambat. Sehingga untuk penggunaan trafo pasti dibutuhkan elko yang memiliki kapasitas yang besar sebagai filter termasuk sebagai tandon untuk meminimalisir drop output dari keterlambatan transfer daya itu. Jadi sampai sini mungkin sudah bisa dipahami teman-teman ya. Kalau elko-nya tidak banyak, otomatis saat terjadi beban oleh power amplifier, karena dia umpan dari primer ke sekundernya itu lambat, pastinya dia akan gedodoran. Oleh karena itu untuk elko untuk trafo emang disarankan menggunakan elko yang bagus dan jumlahnya pun juga harus cukup, rata-rata di 30 sampai 60.000 mikrofarad ya. Terus untuk sistem kerja pada SMPS itu beda sekali dengan trafo. Untuk SMPS itu teman-teman, dia memiliki transfer daya yang sangat cepat sekali. Jadi pada SMPS itu daya PLN itu diproses sedemikian rupa, dan itu merupakan proses yang sangat cepat karena SMPS itu bekerja di frekuensi tinggi. Jadi umpan ke bagian sekunder output dia sangat cepat sekali teman-teman. Sehingga saking cepatnya transfer daya itu yang dilakukan oleh sebuah SMPS itu, dia tidak membutuhkan elko yang dengan kapasitas yang besar. Rata-rata 5.000 mikro, 6.000 mikro total akumulasi dari elko yang digunakan itu sudah cukup banyak. Artinya transfer daya itu dia intinya dia tidak perlu menunggu. Seumpama outputnya ini terjadi beban oleh power, hentakan bus seumpamanya, tegangan yang akan diumpankan ke sekunder itu sudah antri. Jadi seandainya ada terjadi sebuah mungkin hentakan bus ya, biasanya mesti itu akan terjadi drop, karena memang
transfer atau perpindahan daya dari primer ke sekunder itu memang lambat. Maka disitulah pasti akan terukur ada drop pada trafo seperti itu. Terus jadi kesimpulannya, kelebihan atau kekurangan menggunakan trafo dan SMPS itu ya mungkin sudah bisa kita kita prediksikan ya. Yang pertama, trafo itu memiliki bobot yang berat. Rata-rata di 30 ampere itu mungkin sekitar berapa kilo ini? Sekitar 20 kilo lah. Mungkin 20-an kilo. Jadi beratnya dengan SMP itu ya beda jauh teman-teman. SMP itu mungkin sekitar 2 kilo. Itu yang pertama. Kemudian trafo itu harganya lebih mahal karena untuk sekelas 30 ampere 65 ini dia harganya 1.600.000. Itu 1.600.000 ditambah elko seperti ini misalnya 6 biji, kalau 60.000 kali 6 36, 360.000 ya bisa dikalkulasikan 2 juta lah ya, 2 juta rupiah itu untuk trafo. Kemudian untuk SMPS itu harganya untuk sekelas tipe seperti ini full brick PFG ini harganya 1,2 juta, jadi lebih murah ya. Nah, jadi dari harga, bobot, berat, SMPS menang. Di sini kita perbandingannya adalah sebuah SMPS yang sehat pastinya ya, bukan SMPS yang tidak sehat. Kemudian untuk kalau bicara masalah kestabilan tegangan, ya pasti dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, SMPS pasti juga menang. Untuk kestabilan tegangan output itu terutama yang menggunakan PFG seperti ini, dia tidak terpengaruh oleh listrik. Jika trafo ini dipengaruhi listrik, semuanya di tegangan 220, mungkin dia di 65 VAC, dia nanti akan ketemu mungkin 90 volt DC. Tetapi jika umpamanya listrik turun di 200 volt, bahkan mungkin lebih turun lagi di 180 volt, ya pastinya dia tidak akan keluar 90 volt lagi. Jadi untuk trafo itu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya listrik yang digunakan. Untuk SMPS itu tidak yang PFC loh ya. Dia tetap umpamanya targetnya outputnya 90 volt, pasti dia 90 volt. Seperti itu. Dari kestabilan tegangan, SMPS menang lagi ketimbang trafo. Nah, sekarang kita bicara masalah keawetan ya. Untuk keawetan teman-teman ya sudah bisa ditebak. Di sini trafo menang mutlak. Karena trafo itu hanya terdiri dari sebuah inti besi dengan kumparan kawat. Jadi dia sifatnya komponen pasif teman-teman. Beda dengan SMPS yang bisa kita lihat sendiri. Ini merupakan sebuah rangkaian yang cukup sulit, yang mana dia bekerja di tegangan tinggi. Pastinya untuk resiko kerusakan pasti SMPS lebih rentan rusak. Pasti. SMPS itu banyak rangkaian, banyak komponennya. Satu saja mungkin dia rusak, pasti akan berpengaruh. Jadi untuk ketahanan, untuk kemampuan keawetan, mesti SMPS itu kalah dengan trafo. Trafo meskipun diguyur air tuh tidak akan rusak. Nanti mungkin dikeringkan lagi nanti oke lah. Tapi kalau SMPS ini musuhnya air teman-teman.
Meskipun SMP itu ya tidak akan mudah rusak. Artinya dia sudah dibekali oleh beberapa sistem proteksi keamanan untuk melindungi atau meminimalisir lah kerusakan. Seperti ini misalnya 2 tahun dipakai, saya gonta-ganti, sering dibikin short oleh power amplifier, ini masih normal-normal saja. Itu loh. Intinya di sini kita bicara SMPS yang sehat loh ya, bukan SMPS yang mungkin tidak memiliki kualitas yang baik atau mungkin perakitannya masih kurang bagus. Jadi intinya untuk kekurangan ke SMPS itu dibandingkan power dengan trafo ya, dia memiliki resiko kerusakan lebih besar ya dengan trafo. Jadi di sini trafo menang. Nah, sekarang mungkin langsung saja kita akan coba uji output dayanya dari kedua sumber PSU ini antara trafo dan SMPS. Dan intinya sekarang teman-teman sudah bisa membaca atau menyimpulkan sebaiknya mau menggunakan apa. Kalau saya pribadi tetap saya memilih sebuah SMPS karena SMPS itu bagi saya itu mudah, lebih murah, dan utamanya tidak berat. Dan dia nyaman sekali, elastis, dan bisa dipakai di mungkin tegangan rendah, tinggi, ya dia masih nyaman. Ya jadi tergantung kembali pada kembali pada itu selera atau keberanian teman-teman. Yang penting kalau mau beli SMP itu belilah SMPS yang memiliki kualitas yang baik. SMPS dengan memiliki kualitas yang baik itu pastinya lebih awet dan terjamin, ya tidak mudah rusak. Meskipun ya, lebih rentan rusak, tapi tidak mudah rusak gitu loh. Jadi ini mungkin bisa dipahami. Sekarang kita akan coba mungkin untuk menguji output dari berapa daya yang dikeluarkan oleh trafo 30 ampere ini 65 volt AC dengan SMP 90 volt. Dan sekarang kita sudah sambungkan trafo ini dengan PSU-nya, dengan elko-nya maksudnya ya. Dan kita sudah siapkan untuk alat ukur dan dummy load. Di sini kita akan coba di 8 ohm. Nah, ini untuk outputnya sudah terukur sekitar 178, karena kalau listriknya normal ini harusnya di 90 volt. 178 ya sekitar 89 volt lah. Anggap 90 volt teman-teman. Sekarang kita akan coba langsung berapa output dari trafo ini 30 ampere 65 VAC di beban 8 ohm. Nah, ini dia 8 ohm teman-teman. Nah, kita lihat 15,8 kali 124. Jadi dia mendapat 15,8 ampere dengan output tersisa 123 volt dari 179. Ya, 124. Sekitar 2000-an watt ya. 124 kali 15,87 ampere. Nah, jadi seperti itu kemampuannya. Kalau di 4 ohm enggak perlulah kita dulu di 4 ohm. Kita akan sama-sama uji kemampuannya di 8 ohm teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke SMPS-nya. Nah, sekarang tiba gilirannya kita uji SMPS-nya ini. Ini sudah saya nyalakan, teman-teman. Dengan outputnya dia 186, artinya ini dia outputnya di 92 volt.
karena memang targetnya dari SMP sini memang 90. Trafo ini sebenarnya juga 90 volt sebenarnya, karena memang listrik saya itu tidak pas di 220, sehingga dia, makanya saya bilang trafo itu dipengaruhi listrik. Sedangkan SMP sini untuk PFC ya, SMP PFC dia tidak dipengaruhi listrik, outputnya tetap stabil di target yang kita inginkan. Sekarang kita langsung saja load. Di sini kita di 8 ohm saja, kita lihat ya. Wish, inilah 186 21 kali 164, kira bagus teman-teman. Mantap. Jadi dia dapat 21 ampere 164. Jadi dari hasil pengukuran ini sudah kelihatan bahwasanya untuk daya itu jauh SMP lebih besar. Makanya saya kadang-kadang ya senyum-senyum saja jika ada orang yang mengatakan, masa SMP sekecil ini bisa mengalahkan trafo segede itu, kan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa diambil kesimpulannya, dan silakan Anda memilih sesuai dengan keyakinan seperti itu ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya pastinya kita semua bisa menerima ya, seperti itu. Oke, karena ini trafonya akan segera saya pasang ke itunya, ke boxnya, maka mungkin saya akhiri saja di video ini. Mudah-mudahan untuk tutorial atau pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Cek maning 2164. Mantap. Wish. Iya.